lebih dari 70% manusia itu menjalankan pekerjaannya tidak karena panggilan hati, tapi karena ya mungkin ya udah harus jalanin aja. Ya mungkin karena ada alasan finansial, mungkin karena ada alasan apa dan sebagainya ya. Tapi hanya 30% daripada kita semua yang menjalankan sesuatunya karena panggilan hati kita. Mayoritas kebanyakan daripada manusia menjalankan pekerjaannya bukan karena panggilan hatinya. Nah pada saat itulah makanya jadi stres, tidak memainkan musiknya sendiri. Pada saat itulah makanya kenapa jadi Senin pagi akhirnya menjadi waktu yang tepat gitu. Karena semua orang akumulasi stresnya mungkin datangnya akhirnya di hari itu ya, paling kebanyakan. Sehingga makanya kenapa ada istilah juga zaman dulu dikatakan thank God it's Friday, tell me why I don't like Monday. Jadi itu lebih kepada cerminan dari betapa kebanyakan dari kita memang tidak menyukai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, ada sebuah buku karangan Leo Tolstoy zaman dulu, judulnya adalah Death of Ivan Ilyich. Matinya si Ivan Ilyich. Inti dari ceritanya sebenarnya mungkin Fitness Mania nggak perlu harus tahu detailnya, dan juga mungkin ini bisa jadi saya cuma mengarang-arang saja, tapi kurang lebih kira-kira moral cerita yang ingin saya sampaikan. Ivan Ilyich adalah seorang yang terkenal, seorang jaksa di Rusia yang luar biasa sukses, kaya raya, dan semua orang beranggapan adalah bahwa dia itu luar biasa hebat, penuh dengan prestasi, punya posesi yang luar biasa dan reputasi yang luar biasa. Tapi hatinya Ivan Ilyich sebenarnya tidak ada di dalam pekerjaan yang dia lakukan. Pada dasarnya sebenarnya dia mungkin ingin mengerjakan sesuatu yang lain. Pada dasarnya dia sebenarnya benci dengan teman-temannya, benci dengan kerjaannya, kesel dan sebel bahkan sama istrinya sekalipun. Nah, di chapter terakhir dari buku Death of Ivan Ilyich, karangan Leo Tolstoy, ditulis di adegan terakhir ketika Death of Ivan Ilyich ada di tempat tidur sebelum dia meninggal, in his deathbed. Dia pegang tangan istrinya sebelum dia meninggal. Dia mengucapkan kata-kata ini. Ini adalah kata-kata yang menjadi penutup dari buku tersebut, yaitu adalah what if my whole life has been wrong. Habis itu plok, mati. What if my whole life has been wrong. Plok, mati. Moral dari cerita ini sebenarnya kita bisa bilang adalah bahwa don't die with your music still in you. Uni satu verse lagu. Kita di seluruh alam semesta ini kita sebenarnya katanya menyanyikan satu lagu yang sama, ya, karena kita berasal dari tempat yang sama, karena kita pada dasarnya adalah sama. Tapi kita memainkan musik yang berbeda-beda. Ada yang senang main suling, ada yang senang main angklung, ada yang senang main gitar, ada yang senang main drum, ada yang senang main piano, ada yang senang main perkusi, ada yang ingin jadi sarjana, ada yang senang jadi pengacara, ada yang senang jadi atlet, ada yang senang jadi artis, ada yang senang mungkin jadi tukang masak, ada yang senang mungkin jadi karyawan, dan sebagainya. Mainkan musiknya sendiri. Senang jadi apa? Jalankan, mainkan musiknya sendiri. Don't die with your music still in you. Apa yang terjadi? Karena kembali lagi kebanyakan dari manusia, termasuk Ivan Ilyich, kebanyakan dari kita semua, Fitness Mania juga, kadang-kadang kita menjalankan sesuatu bukan karena panggilan hati kita, tapi karena kepaksa saya harus lakukan itu. Berbicara soal kesehatan di sini, itu adalah cikal bakal investasi buat kita hidup singkat, sakit-sakitan, dan umur pendek. Jadi ingat sekali lagi Fitness Mania, moral dari cerita ini yang saya muter-muter dari tadi sebenarnya hanya ingin menjelaskan kembali lagi filosofi akal kucing, betapa dalam hidup kalau kita mau sehat, kita belajar untuk mendengarkan panggilan hati kita. Belajar melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, kita cari aja opsi cara pandang yang menguatkan hati. Jadi, pohon yang sehat itu adalah didasari oleh pikiran yang sehat. Pepatah Cina mengatakan, pikiran adalah sesuatu yang luar biasa.
Yang harus kita syukuri, kita memiliki pikiran. Makanya kenapa kita menjadi makhluk yang mungkin dikatakan lebih tinggi daripada tumbuhan dan binatang? Karena pikiran, ada istilah yang mengatakan adalah mind is a wonderful thing. She is a wonderful servant, but she is a lousy master. Artinya apa? Ketika kita menggunakan pikiran kita, membantu kita atau menjadi pembantu kita untuk berkarya, untuk berperforma, untuk melakukan berbagai kegiatan, berbagai hal, menjalani kehidupan ini dengan baik, pada saat itulah pikiran menjadi bermanfaat bagi kita. She's a wonderful servant. Tapi she's a lousy master adalah ketika pikiran menjadi majikan kita. Kita lagi diem, kita banyak pikiran. Pikiran kita hidup di dalam yang namanya dimensi waktu. Sering mengajak kita ke depan dan sering mengajak kita ke belakang. Mengajak kita ke depan atau ke masa depan, mengarahkan kita pada kekhawatiran dan ketakutan biasanya. Atau kadang-kadang pikiran kita mengajak kita ke belakang untuk mengarahkan kita pada rasa bersalah, rasa menyesal, trauma, dendam, macam-macam. Makanya kenapa ada istilah yang namanya filosofi Kung Fu Panda. Yesterday is a history. Yesterday adalah sejarah, udah lewat. Yang udah lewat, ya udah lewat. Selalu ada kesempatan untuk lebih baik daripada sebelumnya. Yang udah lewat, kita mau jadikan apa? Mau jadikan pembelajaran atau mau jadikan penyesalan? Silahkan, kita boleh memilihnya. Biasanya kalau kita jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran, apa yang sudah lewat 5 menit yang lalu, sama apa yang sudah lewat 5 tahun yang lalu, semuanya sudah lewat. Semuanya sudah lewat. Kita jadikan sebagai pembelajaran. Tidak ada kata terlambat buat kita menjadi lebih baik. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk lebih baik dari sebelumnya. True nobility. Tomorrow is a mystery. There's no such thing as tomorrow. Besok ada, itu pasti akan menjadi hari ini. Besoknya lagi ada, pasti akan menjadi hari ini. No such thing as tomorrow. Tomorrow is a mystery. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Today is a present. Present is a gift, kata Kung Fu Panda. Artinya apa? Today is a present. Present, kado is a gift. Betapa bersyukurnya kita. Nah, kadang kita melalui pikiran kita lebih senang diajak untuk khawatir, takut, menyesal, rasa bersalah, dendam, dan sebagainya, ketimbang menyadari betapa bersyukurnya kita apa yang kita dapatkan hari ini. Apa yang kita fokuskan di sana, tenaga kita tersalurkan. Ketimbang berfokus pada rasa bersyukur, kita berfokus kepada rasa takut. Fokus pada apa yang kita tidak punya. Focusing on what's missing. Itu salah satu definisi daripada ego kita. Kita berfokus kepada apa yang kita tidak punya. Kita udah punya apa, kita fokus aja apa yang nggak punya. Makanya kenapa ada istilah yang orang bijaksana katakan, yaitu orang yang paling kaya adalah bukan orang yang memiliki harta benda yang paling banyak, tapi orang yang paling kaya adalah ketika orang yang memiliki rasa bersyukur yang paling tinggi. Jadi ketika dia memiliki rasa bersyukur yang paling tinggi, meskipun dia tidak kaya, tapi rasa bersyukurnya tinggi, makanya dia memiliki ketenangan hati. Kebalikannya, orang yang memiliki rasa bersyukur yang rendah, kayanya sudah minta ampun, tapi rasa bersyukurnya begitu rendah, maka rasanya hidupnya selalu kurang, kosong, hampa. Karena model di kepalanya ya seperti itu. Oleh sebab itu, sekali lagi, Fitness Mania, teman-teman sekalian, ketika kita punya pikiran akal budi, gunakan pikiran akal budi kita dengan bijaksana. Bukan kebalikannya, kita membiarkan diri kita untuk stres. Ingat sekali lagi, penyakit bahasa Inggrisnya adalah disease. Dis artinya artinya tidak, is artinya nyaman. Ketidaknyamanan di dalam hati menghasilkan atau menciptakan penyakit. Makanya kenapa namanya penyakit disease.